Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya, Selamat Wibowo. Pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan karakteristik pembelajaran kurikulum Merdeka, maka saya ingin memberikan pemantik dari masalah yang akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu, lihat perbedaan pendidikan dan lapangan kerja gambar di bawah ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di sebelah kiri ini adalah pendidikan, kondisi pendidikan kita pada saat ini, yaitu jumlahnya yang sangat banyak, kemudian karakternya itu atau kompetensi yang dihasilkan tidak terlalu bervariasi. Sedangkan di sebelah kanan itu ada gambar lapangan kerja. Nah, ternyata antara pendidikan yang kita hasilkan dengan lapangan yang tersedia, yang pertama dari sisi jumlah itu tidak memenuhi, artinya lebih banyak hasil dari pendidikan kita daripada lapangan kerja yang tersedia. Terus yang kedua, kompetensinya juga tidak semua ada, ya, kompetensi yang dihasilkan dari pendidikan kita itu ada, sehingga banyak posisi-posisi yang lapangan kerja yang mungkin tidak akan terisi kalau kita tidak melakukan perubahan pendidikan. Nah, kira-kira gambaran dari nah, mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, kalau kita lihat adanya perubahan peralatan kehidupan kita sehari-hari, dari piringan hitam berubah menjadi kaset, kemudian dari menjadi CD, menjadi iPod, kemudian menjadi HP. Yang kedua juga ada perubahan media, yang dari zaman dulu ada sabak, ada papan hitam atau blackboard, papan tulis hitam, kemudian akhirnya berubah menjadi buku dan papan tulis putih atau whiteboard. Kemudian ada HP, kemudian berubah menjadi tablet, ada proyektor, dan yang terakhir ada smartboard. Nah, jadi kondisi teknologi yang berubah sangat cepat, oleh karena itu kita perlu melakukan perubahan. Nah, kemudian perubahan profesi Bapak Ibu. Nah, yang ini ada guru, ada dokter, ada bank, ada pilot. Ini adalah profesi yang umum dipakai, ya, atau yang ada pada sebelumnya. Sekarang akan banyak sekali perubahan profesi yang baru. Ada YouTuber, ada selebgram, ada content writer, ada di data analisis, ada big data analisis, ada AI developer, ada digital marketing, ada spesialis process automation, kemudian ada juga application developer. Nah, dengan ada perubahan profesi ini, sudah sepatutnya lah kita harus melakukan perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman. Apa yang harus berubah? Yang pertama, kompetensinya. Kompetensi yang dibutuhkan sekarang adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan pengembangan kreativitas. Kemudian kemampuan yang kedua adalah karakteristik pembelajarannya, yaitu apa? Pengembangan kompetensi yang sesuai dengan bakat, minat, dan karakteristik secara holistik. Kemudian yang kedua, pengembangan kemampuan belajar sepanjang hayat. Ini sangat penting karena
Kita harus menyiapkan anak-anak yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang diharapkan sekarang tidak lagi ceramah gitu ya, sekadar tanya jawab, tapi benar-benar pembelajaran yang aktif, pembelajaran yang kontekstual, pembelajaran yang kolaboratif, dan pembelajaran proyek. Nah, itu metode yang kita harapkan. Kemudian ada sumber dan media pembelajaran. Itu kita banyak sekali pembelajaran, terutama yang berbasis IT, maka kita harus memanfaatkan semuanya. Dan yang terakhir tentunya kurikulum harus berubah. Kenapa? Untuk menyiapkan peserta didik untuk siap menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Oke, nah sekarang implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu, untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, maka langkah yang pertama adalah memahami garis besar kurikulum merdeka. Jadi kita pahami dulu apa yang umum kebijakan-kebijakannya. Kemudian yang kedua adalah memahami pembelajaran dan asesmen. Jadi pembelajaran itu harus berubah, kurikulum berubah, pembelajaran juga harus berubah. Oleh karena itu kita harus paham betul pembelajaran model seperti apa yang diinginkan oleh kurikulum merdeka. Kemudian memahami pengembangan kurikulum operasional. Karena ada perubahan kurikulum, tentunya Bapak Ibu di sekolah harus menyusun kurikulum operasional atau seperti KTSP atau kurikulum sekolah. Yang keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil Pancasila. Nah, ini adalah hal yang baru di kurikulum merdeka sehingga kita perlu kuasai. Nah, kemudian dari langkah 1 yang memahami garis besar kurikulum merdeka itu, yang pertama memahami regulasi. Yang kedua ada kajian akademik untuk pemulihan pembelajaran. Bapak Ibu kuasai betul seluruhnya. Langkah yang kedua memahami pembelajaran dan asesmen. Yang pertama panduan pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen Bapak Ibu kuasai. Pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik. Pembelajaran dan asesmen termasuk juga alur tujuan pembelajaran. Kemudian perencanaan pembelajaran, pengelolaan dan pelaporan hasil asesmen. Ini Bapak Ibu kuasai. Kemudian yang ketiga memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu menganalisis karakter satuan pendidikan, menyusun visi misi satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesi. Ini adalah konsep dari kurikulum yang baru atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian langkah yang keempat memahami pengembangan proyek penguatan profil Pancasila. Jadi langkah-langkahnya perlu Bapak kuasai, yaitu menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyek penguatan profil Pancasila, mengelola proyek profil Pancasila, mengelola asesmen dan mengevaluasi. Nah, sekarang kita ingin mengkaji karakteristik yang dikembangkan pada kurikulum merdeka pada Pancasila, yaitu kita akan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Jadi fokusnya di dalam kurikulum merdeka itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Dimensinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkeinginan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, dari dimensi ini kita harus kembangkan di dalam pembelajaran intrakurikuler, kemudian pada kokurikuler yang berupa proyek, dan juga pada ekstrakurikuler. Jadi secara menyeluruh ke-6 dimensi ini harus kita kembangkan betul-betul sebagai ruh dari kurikulum merdeka. Nah, sekarang karakteristik kurikulum merdeka. Sekarang pembelajaran sesuai dengan bekal yang dimiliki, kebutuhan dan karakter siswa. Jadi di dalam pembelajaran kurikulum merdeka maka ini yang sangat penting. Untuk itu maka sebaiknya sebelum melancarkan pembelajaran, guru wajib mengetahui bekal yang dimiliki oleh siswa dengan melaksanakan asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik. Dan yang kedua, menyesuaikan rencana pembelajaran yang sesuai dengan hasil asesmen awal sehingga modul atau RPP dari pihak lain
harus disesuaikan. Kemudian melaksanakan pembelajaran dengan mengakomodir kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian mengakomodir kelompok siswa yang punya gaya belajar yang berbeda-beda. Oke, yang kedua, melaksanakan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran dengan materi atau topik baru sebaiknya diawali dengan visualisasi kaitan materi dengan hal-hal yang kontekstual, bermanfaat atau sedang tren. Jadi Bapak Ibu benar-benar nanti menyiapkan pelajaran yang kontekstual, tidak hanya teoritis saja. Fakta, prinsip, konsep, prosedur sebaiknya dapat diaplikasikan dalam permasalahan nyata. Jadi Bapak Ibu tidak hanya cukup mengajarkan fakta, prinsip, konsep, prosedur, tapi Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa itu semua dapat diaplikasikan. Kemudian memberikan contoh kasus-kasus sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, ini bagian yang kedua. Nah, yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu saya sarankan Bapak Ibu menghindari pemberian pengertian atau definisi secara langsung. Sebaiknya didiskusikan atau diberi contoh agar siswa mengambil kesimpulan sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan definisi atau pengertian langsung, itu berarti Bapak Ibu masih menggunakan metode ceramah. Dan yang kedua, menyajikan atau membahas masalah yang membutuhkan penalaran atau kemampuan analisis sesering mungkin, mulai dari penalaran rendah sampai penalaran tinggi. Kemudian yang ketiga, menghindari pertanyaan yang bersifat hafalan, pengetahuan atau pemahaman saja. Nah, ini cara Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran bernalar kritis. Kemudian 4, pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek PJBL pada setiap mata pelajaran dapat dilaksanakan secara mandiri atau berkolaborasi dengan lain. Jadi nanti di sini ada 2 proyek, yaitu proyek PJBL sebagai model pembelajaran dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang ini masih tetap Bapak Ibu bisa laksanakan. Dan yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan proyek interdisiplin ilmu untuk mengembangkan karakter, mengaplikasikan pengetahuan, dan mengembangkan kreativitas. Jadi ada 2 proyek. Yang pertama, seperti Bapak Ibu biasa laksanakan, silahkan dilanjutkan. Untuk proyek yang kedua, ini adalah hal yang baru sebagai proyek yang tidak mengkaitkan dengan mata pelajaran. Kemudian, selain untuk mengembangkan kreativitas, P5 diutamakan untuk mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinaan kerukunan. Nah, sekarang pembelajaran pada ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, pembelajaran pada ranah pengetahuan dikembangkan dari capaian pembelajaran yang bersifat pengetahuan. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan mempelajari atau di dalam kurikulum Merdeka yang tadinya KD, maka kompetensi itu dinyatakan dengan capaian pembelajaran. Apakah masih ada ranah pengetahuan? Tetap ada, yaitu pada capaian pembelajaran yang bersifat pengetahuan. Pembelajaran ranah keterampilan dikembangkan dari capaian pembelajaran yang bersifat keterampilan. Jadi ada elemen-elemen pelajaran tertentu yang masih bersifat keterampilan. Kemudian nilai akhir rapot itu hanya 1, yang merupakan gabungan dari nilai pengetahuan dan keterampilan. Tingkat capaian kompetensi dapat dilihat dari tujuan yang tercantum pada rapot. Jadi rapotnya itu nanti setiap tujuan yang itu tercapai atau belum tercapai itu ada di deskripsi. Pengembangan sikap dilaksanakan dalam bentuk pembiasaan tingkat sekolah, pembelajaran di kelas, dan dikuatkan dalam pembelajaran proyek. Nah, ini untuk sikap. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencoba mengkaitkan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, maka KI 1 dan KI 2 itu dikembangkan di dalam kurikulum Merdeka menjadi profil pelajar Pancasila. Sedangkan KD itu akan diganti atau disesuaikan menjadi capaian pembelajaran.
Kemudian KD3 yang berupa pengetahuan itu akan dikembangkan di dalam elemen CP yang bersifat pengetahuan. Dan KD4 yang berupa keterampilan itu ada di elemen CP yang bersifat keterampilan. Jadi elemen CP itu ada yang pengetahuan saja untuk mapel tertentu, ada juga yang bersifat keterampilan. Nah, KKM atau kriteria ketuntasan minimal itu akan menjadi KKTP, yaitu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, KKM itu di dalam kurikulum 2013 itu pakai batas angka. Sedangkan KTP dapat berupa interval angka atau pernyataan kualitatif. Jadi ini sekedar koneksi Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tidak sangat berbeda, tapi ada keserasian atau pengembangan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Nah, kemudian untuk garis besar kurikulum merdeka itu ada di Permendikbud nomor 262 M 2022 tentang perubahan keputusan dari nomor 556 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Oke, nah struktur kurikulum. Nah, di dalam kurikulum untuk SMA itu ada dua fase, yaitu fase E kelas 10 dan fase F kelas 11 dan 12. Nah, A, B, C itu ada di SD fase A, B, C di SD, fase D di SMP. Dengan di SMA itu fase F dan E. Nah, terbagi dalam dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler yang ada di kelas seperti biasa, dan ada kokurikuler yang berupa proyek dalam bentuk penguatan profil penguatan profil belajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 30 jam atau total CP per tahun. Nah, ini kira-kira alokasi waktu. Jadi nanti Bapak Ibu pendidikan agama yang 3 jam itu 2 jam di kelas dan 1 jam diambil untuk proyek. Kemudian pendidikan Pancasila yang 54 jam itu diambil 18 jam untuk proyek. Nah, bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, untuk mapel IPA itu digabung fisika, kimia, biologi itu disediakan 6 jam sehingga untuk proyeknya atau 216 itu untuk proyeknya 108. Jadi kira-kira ini masing-masing 2 jam kalau memang dipisah. Kemudian untuk ilmu sosial itu ada 4 mapel tersedia 288 atau 8 CP per minggu. Untuk bahasa Inggris tersedia 54 CP, kemudian boleh 2 CP per minggu, tentunya tidak penuh, kemudian diambil 18 untuk proyek. Nah, sehingga total terakhir maka ada 32 jam per minggu secara umum, dan ada proyek untuk kelas 10 itu ada 486. Nah, sehingga untuk pelajaran per minggu kelas 10 akan sebanyak 32 jam CP untuk intrakurikulernya, dan untuk proyek sekitar ya 10 CP. Nah, pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila. Pelaksanaan dilaksanakan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu. Secara muatan, proyek profil Pancasila harus mengacu pada capaian profil belajar Pancasila sesuai dengan fase. Kemudian tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Jadi untuk proyek Pancasila ini adalah lintas ilmu, tidak harus terkait dengan mapel. Secara pengelolaan waktu, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlahkan lokasi jam pelajaran proyek
dari semua mata pelajaran, dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Misalnya tadi 486 itu tidak harus dibuat menjadi 3 proyek dengan waktu yang masing-masing sama, bisa disesuaikan. Sehingga jumlah jam proyek untuk kelas 10 itu ada 486, kelas 11 216, dan kelas 12 maaf ini kelas 12 itu 190. Nah, barangkali itu untuk pengenalan dari kurikulum Merdeka. Terima kasih, sampai ketemu.